oke, ngobrolin soal polusi udara di Jakarta. Gue yakin udah hampir banyak dari lu semua yang pada tahu kalau misalnya orang-orang di Twitter lagi pada ngomongin soal polusi ya. Gue pengen ngasih tahu kalau misalnya itu berita polusi udah ada sebenarnya sejak 1-2 tahun yang lalu. Itu orang-orang udah pada mulai concern. Tapi emang sekarang tuh emang lagi parah-parahnya, soalnya rata-rata indeks kualitas udara tuh udah nyentuh di angka 155 sampai 160. Itu indeks dari Amerika ya, yang ada 6 indikator dari yang mulai baik, kurang baik, tidak baik bagi sebagian orang, tidak baik, sangat tidak baik, dan habis itu berbahaya. Anjay, apa? Iyalah, sarjana meteorologi ya. Nah, terus Jakarta udah sampai di yang mana Bang? Di yang tidak baik. Oke, jadi 3 terbawah itu. Jadi berbahaya, sangat tidak baik, dan tidak baik. Itu ya lu harus pakai masker kalau misalnya emang kemana mana. Kalau emang lu emang nggak pengen punya atau kena penyakit kayak ISPA atau asma dan segala macem. Jogging kalau lu di jalan raya di Jakarta bukan sehat itu, batuk. Kok ada banyak banget juga di Twitter yang pada ngelaporin kalau misalkan orang-orang udah pada mulai ngelihat kabut, habis itu udah pada nggak bisa ngelihat gedung-gedung tinggi gitu men, dari jauh gitu. Kalau misalnya lu naik pesawat itu udah kelihatan tuh kabutnya tebel banget. Jakarta mana ada kabut, ya, dingin kagak. Itu lagi cosplay Silent Hill men, bentar aja 2030 tuh tenggelam dalam kabut, ya nggak sih? Jadi emang kalau misalnya kita ngambil referensi berita yang lama gitu ya, beberapa orang-orang yang emang udah terpapar sama polusi ini pernah menuntut orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab ya, yang emang punya kekuasaan atau kepentingan untuk nge-hold kayak semacam perusahaan-perusahaan yang emang beroperasi dan ngasilin polusi gitu, kayak Pak Jokowi, Pak Anies, Kementerian dari Lingkungan Hidup dan segala macam, untuk segera bertanggung jawab dan juga mengatur kualitas udara, seenggaknya direm dulu gitu, biar lebih baik gitu men. Alhamdulillahnya, nggak alhamdulillah juga sih, waktu itu Covid, dan waktu Covid Jakarta bersih banget. Lu kalau misalkan ke Jakarta waktu Covid ya, semoga nggak kenapa-napa gitu, tapi lu bisa ngelihat Gunung Gede Pangrango men dari Jakarta gitu men. Karena emang yang pertama WFH, orang-orang udah jarang keluar rumah, dan bener-bener itu lagi minim-minimnya polusi. Bumi lagi healing waktu Covid gitu men. Tapi ya begitu, ketika emang orang-orang udah pada mulai bekerja lagi, udah mulai melakukan rutinitas lagi, ya udah kelihatan lagi Jakarta bakal separah apa. Jangan lupa pakai masker. Kalau misalnya emang punya duit lebih, jangan lupa beli air purifier ya buat di rumah, seenggaknya biar lu nggak terlalu bersin-bersin atau batuk-batuk gitu ya men. Jadi satu hal yang menarik ketika gue ngomongin soal polusi udara ini adalah solusi dari beberapa orang ya, tentang bagaimana caranya menanggulangi polusi udara ini, yaitu mengganti kendaraan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Yang mana menurut gua menurut gua orang awam gitu men, sebenarnya nggak ada bedanya juga gitu men. Bedanya kalau misalkan kendaraan konvensional ya polusinya dari kendaraan lu sendiri, kalau misalkan kendaraan listrik polusinya dari pembangkit listriknya sendiri gitu men. Jadi sebenarnya harus ada solusi yang emang berkesinambungan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Soalnya polusi ini adalah salah satu masalah turunan dari masalah-masalah yang ada di Jakarta gitu men. Mungkin karena emang regulasi dari perusahaan-perusahaan yang emang masih belum banyak yang pakai filter atau cerobong pembuang limbah dengan benar atau segala macam, kan nggak ada yang tahu ya. Saya sebagai warga awam hanya bisa mengingatkan sebagai whistleblower gitu men, untuk kalau misalnya keluar kemana-mana ya jangan lupa pakai masker. Udah nggak wajib karena Covid, tapi bisa buat lo makin ganteng dan terbebas dari penyakit dan juga polusi. Ya kasihan lu jerawat kan, padahal lu udah siap-siap tuh kalau misalkan di Jakarta tuh lagi banyak lowongan kerja gitu kan, gak ada yang tahu ya. Bang, gua tinggal di luar Jakarta bang, alhamdulillah coy, hirup tuh udara yang bersih gitu di luar Jakarta gitu men. Gak ada yang tahu nanti 2030 lu merantau karena emang susah nyari kerja di daerah gitu ya, balik ke Jakarta tiba-tiba ya kena juga polusi gitu men. Jadi ya kita berdoa aja ke depan mungkin bisa lebih baik. Semoga. Jadi gokil.